memanjakan. Iya sih. Itu tuh nggak menyayangi loh. Itu kayak mengkerdilkan sebenarnya. Ibarat kalau tanaman tuh kayak di bonsai itu loh. Cantik tapi nggak produktif kan. Makanya belajar itu kan sekarang kita long life learning kan. Summarize pakai bahasa sederhana. Aku dicintai, aku mandiri, dan aku bisa. Lu mau jago bisnis, oke. Determinasinya lakukanlah itu untuk share of love. Semakin sukses kamu dalam bisnis, semakin banyak cinta terpancar dari bisnismu. Seringkali kita di rumah, orang tua itu kan inginnya anak melakukan sesuatu dengan caranya orang tua kan. Katanya mau membangun kreativitas, tapi kita sebagai orang tua udah ngunci. Gimana kita berharap mereka tangguh kalau mereka aja nggak terbiasa bertemu problem? Kalau orang tua sekarang kan kadang overreaktif. Tugasnya banyak, langsung orang tua wali kelasnya dimarahin, kepala sekolah di ini kan gitu. Kesadaran bahwa mendidik anak itu untuk masa depan mereka, dan kita orang tua itu masa lalu. Ini nyakit sih ngomong gini. Emang bisa kita pinter kalau nggak gagal? Oke, selamat datang di Coolbiz sesi 3 dengan Sis Pinkan Margareta. Coolbiz membicarakan ilmu bisnis secara asik karena kita percaya setiap orang ada ilmu dan setiap orang punya bisnis. Sesi 1 kita udah ngebahas tentang human modality. Sesi 2 kita udah ngebahas relevansi Gen Z belajar bisnis dan didapati melalui percakapan yang ada relevan banget. Nah, sekarang kita masuk sesi 3 ya, bicara parenting. Ya. Tapi sebelum saya menukik ke parenting, saya pengen meng-highlight ulang dong Sis Pinkan obrolan yang outcome tadi. Tentang 3 being tadi. Ya. Jadi ada satu teori, self-determination theory, yang itu merupakan teori the newest updated about human motivation. Kalau mau nanti bisa cari di googling tuh Ryan and Deci konstruknya. Jadi 3 kebutuhan jiwa manusia. Kalau fisik manusia kan sandang pangan papan gitu ya. Jiwa manusia tuh punya 3 kebutuhan dasar. Satu, belong atau love gitu ya. Jadi manusia itu memang nggak bisa berdiri sendiri gitu. That's why we are born in a family kan. Jadi kita tuh mesti punya tanah untuk kita tumbuh. I see. Belong. Makanya why it is important, family itu important gitu. Karena family yang akan menjadi rumah pertama, sosialisasi pertama. Being love, belong. Lalu kedua, otonom, mandiri. Jiwa manusia itu akan punya free will yang ingin kemandirian. Makanya kalau menyayangi tetapi menyunat kemandiriannya itu sebenarnya nggak sayang. Memanjakan itu tuh nggak menyayangi loh. Itu kayak mengkerdilkan sebenarnya. Oke. Kayak ibarat kalau tanaman tuh kayak di bonsai itu loh. Cantik, tapi nggak produktif kan? Iya. Cuman jadi hiasan aja kan? Iya, cantik tapi kerdil. Nah, jadi jiwa manusia itu butuh otonom karena memang pada usia tertentu kan dia harus menjadi manusia mandiri dan kemudian lepas dari orang tua. Yang ketiga adalah kompetensi. Jadi orang kalau jadi pintar senang ya, orang jadi mampu senang ya. Betul, makanya belajar itu kan sekarang kita long life learning kan. Sudah tidak dibatasi oleh formal degree, apalagi zaman sekarang. Jadi kalau saya summarize pakai bahasa sederhana, aku dicintai, aku mandiri, dan aku bisa. Itu kebutuhan jiwa kita loh. Ya, aku dicintai, aku mandiri, dan aku bisa. Coba dibayangin kalau kita punya itu kan aman toh. Iya. Makanya aku minta di state ulang karena ini konstruk yang clear banget ya. Manusia punya kebutuhan itu tuh ya. Termasuk juga Gen Z-nya, Gen Z. Ya, jadi bagaimana kita parenting itu menciptakan suasana ketercintaan. Mereka tahu lah ada pesan cinta kita bangun. Lalu yang kedua juga bicara tentang mendorong kemandirian. Makanya saya senang banget. Anak saya ketimbang saya kejar-kejar untuk bikin PR dan nyelesain tugasnya, udah saya tutup mata, udah itu otoritas dia. Tapi saya senang banget, dia sengaja memutuskan ambil les untuk bisa mensolusikan keterbatasan nilainya pada mata pelajaran fisika dan matematika. Aku pikir ini jauh di atas nilai akademik yang dia
Dia bisa problem solving loh untuk masalah sekompleks itu loh. Betul. Dan itu aku happiness banget sih. Dan yang ketiga competence ya. Jadi Gen Z yang suka scroll TikTok itu jangan salah loh, hidden need-nya mereka. Kalau mereka bisa didorong, diciptakan, di-create untuk kompeten, mereka happy sebenarnya. Karena itu nature modality-nya human ya, termasuk Gen Z. Dan kompeten tuh jangan cuma dibayangkan akademik ya. Betul. Sesimpel bisa bikin nasi goreng misalnya. Life skills. Mau liburan, kamu yang bikin jadwalnya. Bisa pesen tiket, bisa naik kendaraan umum. I see. Yang sekarang tuh banyak dilupakan. Bisa setrika baju gitu. Life skill. I see. Jadi menjadi bisa itu kan kalau semakin life skill. Sekarang memang terjadi, saya mengamati ya. Kalau biasanya kan kampus itu kan standingnya academic skill aja, only. Tetapi sekarang saya mengamati dari luar ada tren yang kuat sekarang, terintegrasi nih antara dan kolaborasi antara academic skill dan life skill nih. Bu Inga juga mengobserv itu, yang mengamati itu ya. Beberapa sekolah yang mulai sadar itu akan memberikan itu. Jadi misalnya nanti kegiatan konkretnya tuh misalnya dibawa camp ke tempat yang malah nggak ada AC. Kadang-kadang anaknya happy. Yang ribut siapa? Orang tua. I see. Padahal buat anak itu kan seru ya. Misalnya tidur di tenda kah? Atau apa. Nah itu sebenarnya anak tuh born dengan curiosity kan. I see. Dan born dengan kalau dia bisa tuh dia happy gitu. Nah seringkali kasih sayang orang tua, kekhawatiran orang tua itu justru seperti apa ya, kalau kasih bilang kayak mencekik gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kan yang worry orang tuanya, takut sakit lah, takut ini, takut ini. Tapi kan tidak memberikan apa yang dibutuhkan. Butuh bisa dan butuh mandiri itu loh. Iya. Butuh bisa, butuh mandiri, dan butuh punya kecintaan ya. Mencintai, dicintai, berkumpul dengan orang-orang dicintai. Cinta yang mendewasakan ya bro. Bukan cinta yang mengkerdilkan. Bukan gitu. Cinta yang sifatnya romansa. Dikit-dikit lah, memanjakan. Nah ini menarik sih melihat peta kecintaan, melihat peta kemandirian, melihat peta kekompetensian. Jika dikawinkan dengan misalnya edukasi bisnis pada rumah gitu kan, melakukan parenting untuk menciptakan keedukasian bisnis di rumah gitu. Kalau di kultur Cina, kultur Padang, kultur Arab relatively itu terjadi kan. Tapi maksud saya gini, peluangnya adalah ini kan buat kita parent ini kan jadi menarik nih. Lu mau jago bisnis, oke. Determinasinya lakukanlah itu untuk share of love. Semakin sukses kamu dalam bisnis, semakin banyak cinta terpancar dari bisnismu. Dan pastikan melalui kebisnisanmu itu menjadi daya mandiri. Kalau perlu nanti kamu yang bikin oleh papa mama mobil. Dan juga bicara kompeten itu, nah makin kompeten manusia itu makin bahagia. Artinya bisa kawin di situ Sis Pinkan. Nah tapi izinkan saya go deep sama Sis Pinkan. Dengan kebutuhan ke-entrepreneurshipan Gen Z, dengan kebutuhan keedukasian, ke-entrepreneurshipan bagi Gen Z ini, jadi insight keparentingannya itu seperti apa sih Pinkan? Entrepreneur itu salah satunya adalah bisa melihat peluang ya. Betul sekali. So, bagaimana parenting yang bisa membuka ruang-ruang kreativitas? Oh oke. Ya kan, peluang itu kan bicara soal berpikir, kalau dulu istilahnya out of the box gitu kan. Kreativitas itu kan berpikir nggak cuma satu cara, tapi ada cara lain. Nah konkretnya, seringkali kita di rumah, orang tua itu kan inginnya anak melakukan sesuatu dengan caranya orang tua kan. Iya banget sih. Padahal kalau ditanya, kita bisa melakukan pengkondisian parenting yang sepanjang tujuannya tercapai dan caranya tidak melanggar norma, kenapa enggak? Iya. Katanya mau membangun kreativitas, tapi kita sebagai orang tua udah ngunci harus. Aku izin intervensi dulu di situ ya. Aku selalu bilang ke istriku, ya karena aku tercetaknya kan akademisi, coach, trainer gitu-gitulah. Aku bilang ke istriku, Mam, kok aku terinsight di hatiku kok aku
cenderung memilih posisi sebagai coach dan trainer buat anak-anakku, walaupun tidak letter luck ya. Tapi intensi itu, impresi itu aku bangun sih. Monggo Sis Pinkan. Artinya kan gini, kalau saya ingat tulisannya Ki Hajar Dewantara itu kan setiap anak punya kodrat, bahasanya beliau ya pada zaman itu. Kalau pakai istilah saya itu gini, misalnya dititipin anak nih bibit pohon mangga gitu. Nanti anak kedua bibit pohon durian. Ya jangan jadikan pohon mangga ini pohon anggur gitu. Kan sebenarnya gitu, nature nurture. Jadi setiap kita itu genetically sudah membawa sebuah peta, minat, kepribadian. Nah, as a parents yang kita perlu lakukan adalah peka dengan kita nih dititipin anak manusia yang model apa. I see. Dan kemudian parentingnya memberi ruang-ruang untuk kreativitas tuh bisa dilatih. Itu hal pertama. Creativity, determination. Dan kreativitas itu kan artinya memang memberi gini, boundaries itu kan ada ruang pergerakan tapi ada batas. Bukan copy paste ya. Misalnya apa? Cara mengerjakan PR itu harus duduk di meja, tidak ada suara. Itu kan cara kita. Anak sekarang bisa sambil dengerin musik loh dia. Modalitasnya udah beda kan. Nah kadang-kadang yang kayak gitu aja kan orang tua ribut. Mesti pakai. Memang kamu belajar kayak gitu? Belajar itu nggak ada suara kayak mami belajar. Nah kan repot tuh Pak. Nah itu. Jadi parenting yang memberikan ruang-ruang sepanjang tujuan tercapai, batasan norma tidak dilanggar, ya sudah sih. Gitu. Ada fleksibilitas. Itu. Lalu yang kedua, parenting yang memberi ruang untuk anak belajar menjumpai masalah. Kan kalau entrepreneur harus menjumpai masalah toh. Nah, sementara parenting kadang-kadang kalau bisa anakku tuh jangan sedih, jangan terjatuh, jangan susah lah gimana. I see. Saya masih agak lemah juga di situ. Kadang-kadang nggak tega. Nah itu. Padahal kan untuk bisa menyadari sebuah masalah harus kepentok kan Pak? Iya. Iya nggak sih? Iya. Kita harus kepentok kan bro. Kayak misalnya tadi contoh, nilai matematikanya jelek, lalu dia mikir solusinya apa? Iya. It doesn't happen kalau tidak kepentok. Nah, kebesaran hati orang tua untuk melihat anaknya kepentok itu loh, dan kemudian mungkin nangis sesaat atau sedih di minggu itu. Bisa nggak orang tua berbesar hati gitu kan? Karena mental saya tuh berpikir gini loh bro, untuk menjadi gagal tuh kan juga butuh mental. Nah entrepreneur pasti mengalami gagal nggak? Iya banget. Nah bayangkan kalau parentingnya dari TK sampai kuliah itu nggak boleh fail, gimana? Logikanya nggak masuk kan? Nggak nyambung. Iya. Nah artinya memberi ruang-ruang untuk anak, mendingan failnya pada masa-masa anak dan remaja dong. Iya. Gitu. I see. Jadi menjumpai problem supaya bisa problem solving. Iya. Parenting yang tidak menjadi Superman bagi anak. Dimana yang kalau sekarang kan gitu bro, anaknya kena bully, yang datang ke sekolah siapa? Iya orang tua. Orang tua sekarang kan pengacara gitu kan? Iya. Datang gitu. Iya. Terlalu intervensinya terlalu, PR terlalu banyak, gurunya yang dicecar. Itu loh bro. Ini menarik sih ya, creativity driven dan terbiasa dengan problematik ekosistem ya. Aku juga insightful yang masalah keterbiasaan anak bertemu dengan problems. Ya aku terinsight sih. Jadi maksudnya gimana kita berharap mereka tangguh kalau mereka aja nggak terbiasa bertemu problem. Ya artinya aku akan secara metodologis, secara sistematik nih membiarkan mereka bertemu dengan problem, tentu yang terukur ya. Dan disitulah fungsi ketreneran aku kan, bagaimana
kondisi ketika mereka bertemu dengan problem-problem itu, aku ngejaganya gimana kan, termasuk membesarkan hati mereka, terus termasuk membangun berbagai perspektif lainnya. Justru jadi learning banget sih. Jadi mengizinkan anak frustrasi, mengizinkan anak ngalamin kok tugasnya banyak, ya ayo dipecahkan, gimana caranya itu tugas bisa dipotong-potong supaya jadi. Kalau orang tua sekarang kan kadang overreaktif. Tugasnya banyak, langsung orang tua wali kelasnya dimarahin, kepala sekolah di ini kan gitu. Iya. Perilaku-perilakunya loh bro. Tapi dari sisi orang tua sendiri ini menjadi satu challenging tersendiri gak sih? Karena kan commonly banyak orang tua kan standingnya itu kan di kaki profesional. Saya profesional, saya karyawan gitu kan. Sementara buat orang tua yang karyawan ini, jadi nasihat atau insight-nya gimana tuh Sis Pinkan? Karena mereka kan udah di dalam fundamental dan modalitas kan, saya karyawan, saya main aman. Sementara saya punya kepentingan pengen mendorong entrepreneurship, ke-entrepreneuran bagi anak-anak saya gitu kan. Ini kan dua dimensi yang berbeda. Tapi memang faktanya di depan lapangan sekarang, ini lagi sangat trend up. Kan banyak banget orang tua, entah memang entrepreneur ataupun karyawan, pengen anaknya jadi entrepreneur. Nah bagi orang tua yang dirinya karyawan, tentu kan mereka dalam mental modality-nya mereka. Bagaimana sih nasihat yang Sis Pinkan bisa sampaikan ke mereka? Ini kan dua dimensi nih. Dua dimensi yang berbeda. Kesadaran bahwa mendidik anak itu untuk masa depan mereka. Dan kita orang tua itu masa lalu. Ini nyakit sih ngomong gini. Cuman that's the fact. Masa depan anak kita itu kita masa lalu. Jadi jangan pakai ukuran. Jangan pakai ukuran masa depan kita loh. Karena bagi anak sebenarnya waktu mereka berjalan ke depan, kita itu masa lalunya mereka. Nah, kebesaran hati orang tua untuk menyadari bahwa pergerakannya tuh anak ke depan, kita ke belakang. Iya kan? Umur kan begitu. Mereka maju, kita mundur. Nah, ini yang seringkali ini fakta tapi tidak disadari. I see. Orang tua selalu berpikir dia akan selalu ada di hidup anak, dia akan selalu melindungi anak. Ya kan? Iya kan? Iya. Padahal kan tidak. I see. Jadi mempersiapkan anak untuk masa depan. Artinya keluar dari pola pikir misalnya dia profesional, karyawan, safe betul, ya. Safe player. Nah, dia mesti lihat, tadi kan kita udah banyak bicara tuh di bagian kedua. Eranya disruptif. Apa yang tadinya firm bisa tiba-tiba bangkrut. I see. Nah, kesadaran itu yang orang tua jadi harus bisa melihat tadi pakai helikopter view atau bahkan satellite view kan. Dan sekarang kan data-data banyak ya bro. Mempersiapkan anak untuk disruption, mempersiapkan anak untuk VUCA whatever lah gitu. Ya, apa artinya parenting for next generation entrepreneurship memang pada titik ini akhirnya bisa kita pahami memang itu merupakan sebuah project base buat orang tua juga ya. Kalau yang Cina, Padang, Arab itu memang secara kultural udah entrepreneurship, udah biasa dagang. Tapi kan lebih banyak orang tua juga yang non pedagang, non entrepreneur kan. Pada konteks ini mereka juga ternyata harus belajar juga kan untuk bisa mendampingi. Dengan membiarkan atau memberi ruang untuk anak tuh berhadapan dengan problems dan cari solusi. Sebenarnya kan life skillnya itu ya. Pada dasarnya manusia dewasa tuh kan kita nggak akan pernah tidak berhadapan dengan masalah kan? Iya. Nah itu. Problem solver determination. Dan mikirnya jangan terlalu terlalu ribet, terlalu panjang. Ya yang di depan mata kan harus di-tackle dulu nih. Iya. Iya kan? Gitu kan. Nah kadang-kadang orang tua tuh kan misalnya contoh nih ada anaknya baru ikut kampus-kampus kan suka kalau di anak kelas 11-12 suka masuk ya kasih sosialisasi gitu ya. Ini saya kasih satu contoh. Nanti orang tua itu sudah mikirnya kepanjangan. Oh begitu. Udah nanti kalau dia masuk kampus ini gini-gini, saya bilang Pak biarkanlah dia dulu jalan-jalan. Mengekspos dulu kalau kampus ini kampus ini. Dan let them make mistakes. I see. Nah kadang-kadang semakin pintar orang tuanya, semakin berpendidikan,
semakin tidak mentoleransi untuk terjadi ini trial error. Out of love sih, saya tahu itu out of love. Ya kan, instingnya orang tua kan kepengennya anak tuh jangan gagal gitu ya. Tapi problemnya emang bisa kita pinter kalau nggak gagal. Logikanya gitu kan, psychologically-nya juga begitu kan. Kita belajar dari kesalahan kok. I see, Sis Pinkan. Thank you Sis Pinkan. Kita sudah di penghujung waktu. Sebelum saya closing acara ini ya, saya pengen sampaikan insight. Jadi teman-teman, kalau kita dalam keilmuan entrepreneurship, memang entrepreneurship itu adalah ilmu kehidupan. Karena terminologi yang kita pakai, Sis Pinkan, entrepreneurship itu adalah keyakinan peluang. Keyakinan peluang. Nah, pada konteks definisi keyakinan peluang itu adalah entrepreneurship merupakan sebuah ilmu kehidupan. Dan berkaca dengan obrolan terhadap Sis Pinkan tadi, itu kalau kita harus konklusikan, itu bagaimana kita mengembangkan parenting buat edukasi entrepreneurship, atau bagaimana agar menciptakan parenting yang membuat suatu kondisi anak bisa belajar bisnis. Kalau dari yang percakapan dengan Bu Pinkan tadi, kalau dikristalkan dengan satu kata, bicara tentang adaptability. Bagaimana menciptakan anak berada dalam kondisi mampu beradaptasi dengan kekreativitasannya, dengan ke-problem solvingannya, dengan human relationnya. Dan dalam konteks berpikir entrepreneurship itu adalah sebagai ilmu kehidupan, itu nyambung banget. Sis Pinkan, thank you ya buat percakapannya. Sama-sama, thank you bro. Pada sesi ini kita menyambungkan ilmu psikologi dengan keilmuan entrepreneurship. Kita menarik benang merah dengan human modality dengan ke-entrepreneurshipan. Ini sebuah percakapan yang ilmu banget Sis Pinkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Nah, ini Sis Pinkan, kita ada kenang-kenangan, ada buku Good to Great dari Jim Collins ya, sebuah riset tentang kepemimpinan yang sangat menarik sekali ya. Ini merupakan global champions, tapi kita juga punya local champions nih Sis Pinkan. Kita punya buku UGA namanya. Udah gini aja. UGA. Gitu. Oke. Ini sebuah buku yang ilmu. Jadi teman-teman kalau pengen utak-atik hidup teman-teman bisa baca UGA ini, karya Sunil Tolani ya, yang merupakan master host di program Big Thinker. Nah, kita Kulbis ini ada di bawah Big Thinker. Siap. Terima kasih banyak. Siap, Sis Pinkan. Buku bekal nih. Terima kasih ya. Very nice talking to you, Sis Pinkan. Yes, me too. Thank you. Oke. Thank you.